Masyarakat 160-an desa di Kabupaten Langkat akan menentukan pemimpinnya 6 tahun ke depan. Pesta demokrasi di tingkat desa itu diikuti putra-putri terbaik di negeri ini. Salah satu desa yang masuk dalam pilkades serentak di Kabupaten Langkat yaitu Desa Namanjahi, Kecamatan Salapian. Nah, di Desa Namanjahi ada seorang sosok wanita yang dikenal aktif di berbagai organisasi, yaitu Ibu Amisa Erni yang terpanggil untuk mengabdi menjadi Kepala Desa Namanjahi periode 2022-2028. Sosok yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang ini menawarkan visi terwujudnya masyarakat yang adil, religius, makmur, sejahtera, bermartabat dan transparan. Dengan bermodalkan sejumlah pengalaman baik di pemerintahan, keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan, istri dari Pak Sudimin SPD ini berkomitmen siap mengabdikan dirinya untuk masyarakat Desa Namanjahi. Ibu dari 5 anak ini akan mengoptimalkan pelayanan masyarakat yang tepat guna serta berdaya guna, tentunya dengan mengedepankan tertib administrasi dan penggunaan anggaran yang efektif, tepat sasaran, dan transparan. Alumni SMA Swakarya Tanjung Langkat ini akan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta meningkatkan perekonomian rakyat melalui UMKM, pariwisata, dan peluang tenaga kerja yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali bertemu bersama saya di sini, Dedi Destian. Kembali lagi akan memberikan informasi kepada Anda semuanya terkait tentang pilkades serentak di Kabupaten Langkat tahun 2022 ini. Nah, euforia masyarakat Kabupaten Langkat ataupun antusias masyarakat Kabupaten Langkat dalam menyambut pilkades ini sangat-sangat luar biasa. Karena terbukti banyaknya para calon kandidat, mulai dari politikus sampai dia ustadz ataupun tokoh agama, bahkan tokoh masyarakat, dan tidak juga ketinggalan dengan sesosok yang namanya kaum wanita atau kaum perempuan. Nah, selain laki-laki yang selama ini kita kenal untuk menjadi kepala desa ataupun calon kepala desa di tahun 2022 ini, tidak sedikit juga kaum perempuan ikut andil dalam menyemarakkan euforia tentang pilkades serentak ini. Jadi kebetulan di sini kita akan menghadirkan sesosok seorang perempuan, ataupun menurut saya itu beliau ini adalah motivator ya, atau motivasi bagi kita semuanya. Karena saya lihat sepak terjang beliau di dunia organisasi ini sangat-sangat luar biasa. Nah, tidak sekali dua kali yang kami dengar ya sosok tersebut. Jadi siapakah sosok calon pilkades di tahun 2022 ini? Jadi kita akan lebih dekat kenal dengan sosok tersebut yang merupakan calon kepala desa Desa Namanjahi, Kecamatan Salapian, yaitu Ibu Amisa Erni. Jadi langsung aja kita kenalan dengan Ibu Amisa Erni. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Kabarnya Pak Didi gimana? Alhamdulillah sehat. Kalau nggak sehat nggak sampai kemari Bu. Iya betul. Karena memang sudah lama kan ingin ngobrol-ngobrol bareng dengan Ibu kan gitu kan. Karena saya dengar juga Ibu kan mencalonkan sebagai kepala desa di Desa Namanjahi ini ya kan Bu ya. Betul. Jadi sebenarnya Bu, pertanyaan saya itu Bu, sebenarnya apa sih motivasi Ibu ini ya dalam pencalonan sebagai kepala desa Namanjahi ini Bu? Saya ingin sekali membangun Desa Namanjahi ini ke depannya arah yang lebih baik lagi. Karena kalau saya perhatikan masih banyak segala sesuatunya yang memang jauh ketinggalan daripada desa-desa yang maju. Contohnya dari generasinya juga yang perlu perbaikan dari bidang-bidang apapun. Untuk kita ajaklah untuk kedepannya lebih aktif, kreatif, dan berakhlak yang baik itu tentunya. Juga untuk di kalangan ibu-ibu
kita kepingin sekali gimana caranya ibu-ibu ini bisa berkreatif, berkarya, punya penghasilan sendiri. Jadi tidak selalu bergantung dengan siapapun ataupun di desa gitu. Iya, ya. Jadi pada intinya motivasi ibu itu memang real untuk memajukan desa ini gitu ya bu? Ya tentunya. Jadi bu, kalau dari pihak keluarga ibu sendiri gitu atau apakah mendukung gitu, ataupun dukungan dari keluarga ibu itu bagaimana bu? Alhamdulillah sangat mendukung sekali. Suami saya sangat mendukung sekali. Tidak hanya suami, juga anak saya, keluarga, dari keluarga dari ayahnya, dari kami, alhamdulillah sangat mendukung. Oh, anak-anak pun mendukung begitu bu ya? Alhamdulillah mendukung. Ya, mendukung. Apa alasan mereka mendukung ibu gitu? Ya seperti anak ibu lah gitu. Gimana pun yang mama kerjakan, kalau semua itu untuk bermanfaat dan untuk kebaikan orang banyak, kenapa enggak? Apalagi segala sesuatunya apa yang mama perbuat itu bernilaikan ibadah. Yang penting mama ikhlas. Segala sesuatunya yang ambil tindakan apapun yang mama kerjakan, mama harus enjoy, mama harus ikhlas. Jadi alhamdulillah itu Allah meridai, seolah meridai. Itulah selalu motivasi anak saya. Saya juga selalu komunikasi dengan anak-anak, gimana kalau nanti insya Allah diizinkan Allah mendapatkan amanah ini, gimana? Anak juga selalu memberikan masukan. Nanti kita bantu untuk yang lain-lain mak, yang untuk ke arah yang lebih baik. Sepenting apapun ceritanya di desa Namanjaya harus ada perubahan. Pada intinya berubah untuk lebih baik lagi. Untuk lebih baik, untuk religius. Jadi nggak hanya untuk duniawi saja. Jadi untuk bekal ke akhirat juga kita harus saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Iya, benar. Iya, berarti pihak keluarga baik suami, anak, dan dari kedua belah pihak keluarga ibu memang mendukung ya dalam pencalonan Kades di tahun 2022 ini ya bu ya. Alhamdulillah. Ya, syukurlah bu kalau begitu. Mudah-mudahan dukungan mereka menjadi motivasi yang baik bagi ibu. Ya kan bu? Iya, sebenarnya memang kalau dikaji-kaji ini Pak Dedi ya, nggak hanya yang saya sampaikan saja, banyak segala sesuatunya yang ingin saya kerjakan, ingin nanti kita realisasikan lah itu. Kita berencana lah ya. Ini seranca banyak inspirasi yang di dalam pemikiran ini, tapi sesuatunya itu izin Allah kan gitu. Benar. Apapun ceritanya pasti kehendak dari Allah itu ya. Betul Pak. Bu, gini kan bu, visi dan misi ibu itu apa sebenarnya? Gitu. Apa visi misi ibu dalam pencalonan Pilkades ini bu? Saya ingin sekali mewujudkan desa Namanjaya ini menjadi desa yang sejahtera, aman, tertib, religius, dan tentunya bermartabat. Gitu. Gitulah Pak. Bisa diberikan contoh itu bu, misalkan dalam ketatanegaraan, ibu kan pengen desa ini maju dalam sistem kepemerintahannya saja bu, misalkan mengurus KTP atau yang lainnya lagi itu, bisa ibu berikan contohnya bu? Selama ini juga saya sudah membantu masyarakat ya, kalangan menengah ke bawah lah yang sudah berkunjung ke rumah, tolong ibu kami nggak punya KTP, tolong dibuatkan. Alhamdulillah dari sebentuk kakak. Bahkan ini kan saya juga karena memang belum ada amanah. Kalau sudah ada amanah buat saya, itu akan lebih dipermudah lagi. Nggak hanya yang lain itu surat menyurat ataupun dalam hal bantuan, contohnya BLT itu insya Allah kita atur dengan sebaik-baiknya asal agar jangan tidak tebang pilih. Itulah tentu Pak. Jadi Bu, kalau dia infrastrukturnya sendiri bagaimana? Itu infrastrukturnya ya sangat diharapkan oleh masyarakat. Karena memang mereka tahu semua jalan kami, terutama yang udah memang jelas lah di Pondok 8 ini. Pondok 8 ya memang desa Namanjaya, khusus Pondok 8 ini. Bertahun-tahun mereka masyarakat sini sangat merindukan itu jalan baik, jalan yang baik lah. Bahkan kadang-kadang sedih Pak Dede. Keluarga ataupun teman atau siapapun berkunjung ke Pondok 8 ini sampai dia bilang,
kok sedih kali ya masyarakat Pondok Lapan ini. Jalannya serem katanya, berlubang-lubang. Apalagi semaknya begitu hebat. Sampai dibilangnya apa ada masyarakatnya di dalam ini gitu. Ya saya bilang orang ini Pondok Lapan ini kan udah gini kalau dia di Pondok Lapan ini daerah yang udah cukup lama kan iya, gitu. Bener-bener. Lagi pula nggak jauh ya Bu ya dari pusat jalan aspal sendiri, iya. Aspal besar jalan raya itu Bu ya. Kalau dibandingkan dengan desa-desa yang maju, sangat sekali jauh ketinggalan. Bahkan iya. saya merasa malu kan gitu. Itulah Benar. saya sendiri. Iya. Kadang pernah itu ada jadwalnya berkali-kali saya tiap harinya lalu lalang keluar dari Pondok Lapan ini. Itu yang saya rasakan. Beginilah rasanya masyarakat ataupun siapapun yang lewati jalan Pondok Lapan rasanya kayak gini, sedih kali memang. Berarti betul, sangat betul sekali apa mereka keluhkan, mereka rasakan. Saya sendiri yang merasakan. Bahkan dulu jalan itu waktu belum ada perhatian, sekarang lumayan udah ada disiram sertu, udah agak lumayan lah, nggak begitu seperti sungai kan gitu. Dulu pernah saya jatuh itu. Oh, di jalan tersebut. Jatuh. Berarti itu kisah nyata, saya jatuh. Ya Allah, gitulah mungkin dari pengalaman-pengalaman terdahulu itu menjadikan pemikiran saya itu atau inspirasi saya jadi semakin kuat gitu Pak untuk membangun desa ini. Sampai segitunya sampai Ibu terjatuh di jalan yang berlubang. Betul. Menuju dari apa Bu, dari pusat jalan lintas itu. Iya. Gitu ya. Iya. Terus model 8 ya Bu ya. Ini jadi masukan juga sih sebenarnya, memang ya nggak salah sih Bu, memang termotivasi dari situ juga memang ya Bu. Dan yang kedua Bu, saya dengar juga di Pondok 8 ini ada dia satu tempat yang bisa jadi rekomendasi bagi masyarakat ataupun orang luar sana, yang katanya ada satu tempat ini bagus untuk dikunjungi gitu, benar itu? Betul itu. Oh benar. Itu di tahun sebelum COVID kemarin ada juga, kami kan udah kegiatan UMKM di Al Hidayah. Jadi karena semakin dekatnya COVID itu kan semakin segala sesuatu aktivitas kami terbengkalai, tertunda kan gitu. Jadi agar untuk ke depannya tidak terus vakum kan gitu. Apa yang bisa kita bantu, kita perdayakan di Pondok Lapan ini. Jadi saya menawarkan, kami punya loh Danau Pulka. Itu kemarin sebelum ada nama Telaga Asri kan gitu. Oh, dulu namanya Danau Pulka. Danau Pulka. Iya. Sekarang? Jadi, sekarang udah sekarang masih namanya Danau Pulka atau ada lagi yang lain? Udah tenarnya dengan Danau Telaga Asri. Telaga Asri. Itu. Berarti dalam kurung Telaga Asri gitu ya, Danau Pulka. Jadi ini pengalaman yang saya alami, Pak. Iya, Bu. Kami pernah mengundang Bapak Putra itu beliau orang dari Jawa tapi tugasnya di Medan kemarin tuh, Sumatera ya Pak ya. Kami undang untuk meninjau Telaga Asri. Jadi namanya mengundang kan tentunya ada pengorbanan kan Pak. Kami adalah kerjasama dengan kemarin koordinator Al Hidayah. Ayo kita kerjasama Bu, kita bisa mengundang mereka untuk lihat-lihat Danau Pulka itu kan gitu waktu itu. Iya. Jadi setelah kami bersama-sama ada juga dokumentasi kami waktu berfoto-foto dengan beliau ada. Ya nanti kita bisa. Jadi beliau katanya gini, ini tempat ini sangat berpotensi nih Bu, bisa untuk taman foto, bisa untuk tempat rekreasi yang lain. Daya tariknya cukup bagus. Iya. Jadi tidak hanya di Bukit Lawang saja yang berpotensi, tapi mereka juga nanti akhirnya banyak lari nanti ke Pondok 8 ini Bu. Bisa kita nanti ajukan proposal untuk kedepannya. Kalau memang nanti betul yang menjadi kepala desa itu niat memajukan desanya, insya Allah nanti akan kita bantu, kata Bapak itu. Memang Bapak itu tugasnya di pengembangan pariwisata. Oh, pengembangan pariwisata. Iya. Sempat juga berkunjung ke lokasi seperti itu, Bu. Tidak hanya di Telaga Asri juga, beliau mungkin ada 2 itu yang akan dikunjungi, yang akan dikembangkan di juga air terjun di Poncowarno. Itu juga menjadi target beliau. Sampai segitunya beliau itu datang ya Bu ya? Iya, kami undang. Oh. Dan begitu juga, saking pengennya Ibu maju, Ibu mengundang beliau. Iya, gitu ya? mengundang beliau. Dan mereka datang, artinya gayung bersambut gitu Bu Iya, ya? betul. Nah mungkin satu langkah juga memang bagi Ibu, niat baik pasti insya Allah akan menghasilkan yang terbaik juga memang. Iya. Ya mudah-mudahan lah. Gitu. Karena Pak nggak hanya tempat
rekreasinya saja seperti di sudut ujung sebelah sebelah arah kanan tuh ya. Iya benar. Itu kan ada kerambah ikan juga. Kalau memang nanti ada dana desa di situ kita perdayakan, dibikin kerambah yang bagus, macam-macam ikan yang bisa dikembangkan kan gitu. Kita dirikan juga warung-warung hidup yang bisa siap saji pengunjung datang. Tolong ini olahkan ini ya. Jadi mereka merasa apa ya, punya nilai lebih, terbantu gitu. Pokoknya tempat Tidak hanya itu dikelola dengan sebaik-baiknya jadi itu keinginan Ibu ya. Apapun ceritanya, gimana caranya mengelola sumber daya ekonomi masyarakat Iya. ini meningkat kayak gitu. Benar-benar. Artinya gini, memanfaatkan sumber daya alam, memanfaatkan sumber daya manusia juga gitu ya. Sumber daya ekonominya, Mbak. Kalau bagi ibu-ibu, kalangan ibu-ibu kan banyak yang mengeluh. Gimana Bu Erni? Tolonglah, bantulah aku gini, cari duit di rumah gimana sih caranya? Itulah keluhan mereka. Jadi sebenarnya pemikiran ini banyak yang harus bisa dikerjakan. Ini kalau selama ini Pak, ini kan sawit banyak di lingkungan kami. Emak-emak di sini kan hampir 60% mereka berpenghasilan mencari sapu, ya kan Pak? Jadi kan tentunya namanya mencari sapu itu banyaklah yang harus waktu tersita di situ Pak ya, berjam-jam gitu. Bahkan kadang-kadang kalau saya komunikasi, kenapa Bu tangannya ini loh Bu yang bikin sapu kena pisau katanya. Jadi dalam pemikiran saya tadi Pak, sedih kali lah Mak, ini saya apa yang bisa saya bantu. Kalaulah kita bisa upayakan bekerja sama nanti dengan ada dana desa, kita sediakan mesin untuk meraut sapu tadi, karena saya sudah cerita juga ataupun bertanya dengan teman yang di Medan, Tanjung Merawa itu Pak, dalam per jamnya sanggup menghasilkan 10 kilo. Sampai segitunya ya, iya. Perhatikan ya Bu ya. Ya, kemarin juga udah ini Pak, udah nawarkan. Pak, ada itu Pak ya, di Tanjung Merawa. Gimana Bu? Satu kelompok ini Ibu sediakan ibu-ibu yang sekian, tapi target harus sekian per kilonya, per harinya. Itu yang menjadi pertimbangan saya. Mungkin sangat berat ini, target harus per harinya harus sekian kilo yang harus dihasilkan. Jadi karena mungkin sesuatu itu kendala, kita kan nggak tahu juga nanti cuaca kan Pak. Sementara target itu harus dikejar kan gitu. Harus bersabarlah dulu. Kalau memang dana desa nanti ada, kita perdayakan, kenapa enggak? Karena pemerintah sekarang sangat memperhatikan untuk pembangunan desa-desa berkembang di seluruh Indonesia ini kan gitu. Jadi apapun cerita, kalau memang ada dana desa tadi untuk segala sesuatunya, nggak kalangan ibu-ibu, bapak-bapak, kan banyak bapak yang nggak ada pekerjaannya Pak ya, kalangan para remaja gitu. Contohnya tadi kayak ada masukan dari adik ipar saya yang di Jakarta. Kalau memang nantinya kakak ada amanah, nanti kita konsultasi, kita bekerja sama, ataupun kita kita menyediakan Biro Tenaga Kerja untuk membuka Kabupaten Langkat, juga nasional. Jadi gitu. peluang besar untuk masyarakat Desa Namanjai ataupun sekitarnya, nggak harus Desa Namanjai. Desa-desa tetangga juga yang misalnya sudah mendapatkan udah ada tamatan tapi selama ini belum juga dapat pekerjaan, jadi memberikan Pak, informasi ini buka tenaga kerja ini, jadi setidaknya nanti bisa adik saya itu membantulah untuk gimana untuk mempermudah. Niatnya gitu. Ibu lah ya. Insyaallah. Jadi infrastruktur tadi udah saya lihat pun kan, kemudian tentang satu tadi tertinggal Bu, Ibu, tentang masalah masyarakat Desa Namanjai itu Bu, tentang kesehatannya itu bagaimana Bu? Nah ini tadi saya mau tanyakan ini Bu. Iya betul Pak Deddy. Kalau masalah kesehatannya sebenarnya ya sangat memprihatinkan juga Pak. Bahkan di pemikiran saya itu ada inspirasi saya gini. Ini kan di daerah kami ini di samping tanah lapang Pak, itu kan masih ada tanaman sawit kan gitu Pak. Kalaulah ada kerjasama kita dengan tingkat kabupaten ataupun orang-orang yang bisa membantu kita menerobos nanti untuk kedepannya, ataupun lahan itu bisa dibebaskan,
kita kepingin sekali adanya Desa Namanjaya ini punya klinik pembantu. Itu satu. Berikutnya seperti pasar ataupun pajak pekan kita ini, itu sangat memprihatinkan loh Pak. Nggak punya kami tempat khusus. Selama ini di pelataran rumah-rumah masyarakat. Oh iya, iya benar juga sih ya. Ya saya tadi sempat juga kemari kan. Saya lihat, iya juga memang benar itu lapangan itu memang luas juga itu ya. Iya, lapangan di yang kami lalui tadi lah gitu Bu. Bangun apa tadi Bu, klinik ya? Klinik pembantu. Klinik kan pembantu gitu. ya Bu ya. Berarti termasuk mobil-mobil ambulannya atau gimana tuh? Bisa juga. Kalau memang dananya bisa diperhitungkan nanti tahap demi tahap, bisa diakulasikan, kenapa enggak Pak? Ambulan desa juga kami belum ada di Desa itu. Namanjaya ini. Bahkan kalau memang ada ambulan desa nantinya Pak, itu arahnya sangat mungkin ya, sangat membantu untuk masyarakat menengah ke bawah kan gitu kan, nggak semua masyarakat Desa Namanjaya punya mobil kan gitu. Kalau yang udah punya mobil alhamdulillah ya kan Pak, tapi bagi yang menengah ke bawah ini kan kasihan Pak, di situ ada keluarga sakit mendadak, sementara cari ambulan kemana-mana nggak ada, harus membayar kan, minta tolong ke keluarga atau kemana-mana kan Pak. Jadi kalau ada itu kan tinggal hubungi untuk orang-orang desa ataupun yang bertanggung jawab masalah ambulan tadi yang diamanahkan, kan bisa mempermudah untuk transportnya, ataupun nanti ada keluarganya yang memang harus dijemput pulang dari rumah sakit kan, tentunya meringankan beban daripada masyarakat itu sendiri. Insya Allah terbantu karena kami udah ada contohnya juga, keluarga kami kemarin meninggal dunia ya gitulah, harus kan dari ambulan dari rumah sakit kan. Kalau soal pembayaran transportnya kan ya tentunya hak mereka yang menentukan ya. Jadi kalau dari sini kan setidaknya nggak perlu mengeluarkan itu lagi. Tinggal ini aja lah Pak. Insya Allah kita bisa perhitungkan, upayakan untuk transportnya. Kalaupun soal minyaknya nanti pun bisa kita upayakan, kenapa enggak gitu. Tinggal situasi dan kondisinya nantinya nanti Pak, Insya Allah. Ibu ketua Al-Hidayah ini Bu ya kan, sebagai ketua Al-Hidayah, apalagi ini menaungi tentang perwiridan ibu-ibu. Yang jelas kan pengen ibu masyarakat ataupun dia ibu-ibunya, kaum ibunya itu tadi lebih lagi berkreasi atau lebih berakhlak gitu. Jadi bagaimana langkah ataupun trik-trik ibu lah gitu yang ingin memajukan kaum perwiritan tersebut Bu? Karena saya lihat ada juga di sini visi misi ibu ya, religius dan berakhlak gitu ya kan. Yang udah jelasnya kan kita saat mengemban amanah di Al-Hidayah kan masih periode ini masih berjalan ya kan Pak. Kan ada juga itu program di Al-Hidayah mengunjungi setiap perwiritan minimal 1 bulan sekali, tapi kan caranya bergantian. Bergantian. Jadi alhamdulillah juga ini Pak, dari sekecamatan Salapian ini sudah ada lebih kurang 58 perwiritan. 58 perwiritan sekecamatan sudah saya kunjungi. Yang saya ingat tinggal 3 lagi yang belum saya kunjungi di perwiritan. Itu termasuk yang terdekat. Dusun 1 Namanjaya, Dusun 2 Namanjaya, dan Dusun 3 Kalau Serdang. Insya Allah dalam waktu dekat ataupun nanti tengok situasi waktunya saya akan berkunjung dan silaturahmi. Itu tujuannya hanya untuk silaturahmi dan menjalankan suatu program daripada Al-Hidayah yang belum kelar selama ini. Tapi saya setiap kali kunjungan Pak, saya upayakan itu saya membawa selebaran suatu apa ya yang bisa dibaca ibu-ibu yang buletin, nantinya seperti buletin yang bisa jadi panduan ibu-ibu. Oh ya, ini suatu nasihat, oh ini suatu amalan atau yang bisa untuk perbaikan supaya kita lebih baik lagi amal ibadah kita tentunya gitu Pak. Jadi alhamdulillah seperti di situ larangan meninggalkan sholat, hukuman meninggalkan sholat itu kan sangat penting. Itu biasa saya tiap kunjungan kemanapun saya bawa itu Pak. Jadi respon dari ibu-ibu juga ada yang gini juga. Ya alhamdulillah lah Bu, semenjak ibu kunjungan ke Piritan bawa selebaran itu yang aku sendiri ya Bu, dan anakku yang selama ini sholatnya kadang-kadang katanya gitu ya, karena seremnya takutnya hukuman meninggalkan sholat gini. Alhamdulillah jadi
bagi waktu karena takutnya hukuman nanti di akhirat, siksa kubur tadi. Ya alhamdulillah, apalagi ini kan lagi Covid Pak, jadi ya paling kita silaturahmi, saling gimana kabarnya Ibu, gimana di Perwiritan, nanti ada suatu materi yang saya sampaikan walaupun sedikit, tolong Bu ini nanti sampaikan ya Bu di Perwiritan. Itulah. Jadi karena Covid kemarin ini alhamdulillah Pak, ini udah bisa lah ini untuk Perwiritan udah berjalan insya Allah ini. Berarti kan 2000 udah di bulan Mei. Bulan Mei ya. Berarti Ibu sering juga lah diminta mereka para kaum ibu-ibu untuk sharing lah gitu. Ya alhamdulillah. Di Telko Pak, Telko contohnya desa Pondok 60 itu ujung bandar udah 2 kali saya. Itu desa tetangga ya? Telko di daerah Tambunan sana itu udah 2 kali saya kunjungi. Kalau yang pertama itu memang program dari Al Hidayah, tugas saya. Yang kedua itu permintaan dari ibu-ibu, daya dicepot pulang diantar oleh ibu-ibu itu kan. Jadi ada mereka suatu permasalahan yang memang nggak mudah diselesaikan. Jadi kami undang Ibu ya Bu ya. Alhamdulillah dengan pertanyaan mereka, jawaban saya yang begitu adanya lah Pak ya. Beliau telepon ke saya, ya Bu, alhamdulillah semenjak Ibu kemarin datang ngasihkan masukan, nasihat kepada kami nggak lagi ada perasaan iri dengki, berantem, cemburu itu udah hilang Bu, alhamdulillah. Jadi nggak usah, iya alhamdulillah jadi Pak. Motivator ya Bu ya. Belajarnya Pak. Tapi setidaknya kan sudah memberikan motivator atau motivasi bagi mereka gitu ya Bu ya. Kan ilmu yang sedikit ini insya Allah bermanfaat. Amin gitu. ya Rabbal Alamin. Nah Bu, ini yang paling inti Bu. Yang terakhir masih boleh tanya ini kan Bu? Boleh Pak. Boleh Bu ya? Boleh. Masih tahan lah Bu ya? Tahan insya Allah. Oke. Bu, ini pertanyaan terakhir dari saya ini Bu. Kenapa atau mengapa harus memilih Ibu sebagai kepala desa? Mengapa harus memilih Ibu sebagai kepala desa? Kan gitu kan? Iya. Nah, pertanyaan saya buat Ibu, apa kira-kira Bu? Ya harus memilih juga ya enggak juga Pak, karena segala sesuatunya kan kita nggak boleh memaksa suatu kehendak orang lain kan gitu. Nah, dengan keikhlasan hati nurani mereka lah untuk memilih saya. Kalau mereka menilai saya itu layak ataupun sependapat dengan apa yang saya sampaikan, insya Allah mereka memilih saya. Tapi kalaupun enggak ya kita terima lapang dada. Jadi nggak harus memaksa Pak, kita berusaha, semua kehendak Allah dan izin Allah lah segala sesuatunya. Tapi kalau memang masyarakat mengizinkan ataupun ada amanah izin Allah, kita berusaha, kita berjuang bekerja untuk masyarakat. Karena yang saya rasakan itu gitu Pak. Kalau suatu amanah itu diemban untuk saya bukanlah seorang pemimpin, tapi saya pelayan. Saya pelayan. Bisa nggak melayani apa yang menjadi inspirasi mereka? Jadi harus dengarkan ataupun masukan dari mereka. Karena saya pribadi kritik dan saran itu sangat saya harapkan. Apalagi yang sifatnya membangun, itu sangat saya harapkan. Saya nggak harus menerima dari yang tua Pak, yang muda pun saya terima itu. Selagi itu kritik dan saran. Saya senang gitu. Kritik baik, apalagi membangun gitu Bu. Iya. Karena walaupun setua ini Pak, kita mesti harus belajar kan gitu. Nggak harus tua itu harus punya kemampuan, enggak juga Pak. Jadi ginilah saya apa adanya. Tahun 90 dulu saya jadi kader Posyandu, juga jadi wakil ketua PKK Desa Namanjahit di tahun 90. Alhamdulillah sampai hari ini papan data di Desa Namanjahit masih terpampang nama saya. Saya nggak nyangka dari tahun 90 Pak. Sebenarnya udah tua saya kan Pak. Tapi alhamdulillah masih mungkin mereka masih ingin bekerja sama dengan saya walaupun kemampuan saya terbatas. Dari situ kan udah terlihat Bu ya. Dari situ mereka terlalu mengingat yang namanya Misa Erni kan gitu. Makanya masih terpampang nama Ibu di situ. Iya. Kalau di kecamatan ya alhamdulillah lah gitu Pak. Itulah. Pemilihan nomor berapa Bu? Nomor 4 Pak. Oh nomor 4. Nomor 4. Oh nomor 4 Bu ya. Menurut Ibu sendiri apa arti 4 itu Bu? Nomor 4 itu. Kalau 4 menurut pemikiran saya, filosofi sih Bu. Filosofi saya.
ibarat suatu bangunan itu Pak, kalau memiliki tiang 4 kan bisa berdiri dengan kokoh, seimbang. Tapi kalau tiangnya satu nggak ada, hanya 1, 2, dan 3 atau gimana ya, mungkin suatu bangunan itu nggak bisa berdiri dengan kokoh kan gitu. Ibarat kaki meja ini kan harus 4 kakinya juga. Benar sekali, ya juga ya. Lah ini luar biasa. Itu hanya pemikiran saya Pak. Di nomor 4 tadi Bu ya. Iya. Jadi Bu ngomong-ngomong, itu aja lah Bu, saya rasa itu udah cukup, bagi saya itu udah cukup lah gitu. Mungkin dari kalangan masyarakat Desa Namanjaya pun juga cukup begitu, karena mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia, sumber daya alamnya, sumber kereligiusannya, pokoknya semuanya gitu luar biasa yang udah Ibu sampaikan gitu. Sampai makna nomor 4 sendiri pun saya gak kepikiran ke situ, Ibu udah menjelaskan gitu. Jadi ya ini terpikir semenjak dapat nomor yang resmi. Itu Pak. Jadi iya. kalau dikaji-kaji 4-4-nya. Ya sebenarnya kemarin itu ada lucunya juga Pak. Waktu mendaftar dari awal calon 1, 2, 3, dan 4, saya selalu datang di urutan 2. Selesai berkas, saya juga nomor 2. Alhamdulillah dari nilai tes tertulis dan wawancara, urutan juga nomor 2. Nah, tapi sebelum pencabutan nomor, saya berpikir gini, kalau nomor 2 berarti saya berada di tengah-tengah bapak-bapak ya nih. Tapi lebih enaknya kalau nggak di pinggir kanan, pinggir kiri kan gitu. Jadi ya alhamdulillah memang ini udah dalam pemikiran apa yang ada dalam pikiran saya dapat nomor 4. Nah gitu, nomor 4. Karena 1, 2, 3 kan bapak-bapak kan laki, Ibu. saya di pinggir kan. Nah, jadi kesannya kan saya nggak di tengah-tengah gitu. Jadi ya itu ngalir aja gitu dalam pemikiran. Alhamdulillah kita syukuri aja nomor berapapun kan gitu Pak. Iya benar sekali lah. Kalau arti secara logikanya aja nomor itu gak berpengaruh. Iya nggak apa-apa. Tapi kalau semua 4 nomor itu, itu kan bagus. Iya benar, iya. Iyalah, syukur alhamdulillah Bu. Jadi mudah-mudahan doa-doa Ibu terijabah ya Bu. Amin, Ya. Doa amin. Ibu, doa keluarga, dan juga tentunya doa masyarakat. Iya, betul. Yang pasti semua masyarakat ingin desanya tersebut maju. Ya kan, Betul, benar kan betul, Bu ya? betul. Nah, jadi mungkin dengan kehadiran Ibu sebagai calon kepala desa ini menjadikan mereka tuh lebih semangat lagi dan memilih Ibu. Itu sih doa harapan kita juga kan, memilih Ibu untuk ayo sama-sama kita maju ke depannya. Ya Bu ya. Tentunya harus kerjasama, musyawarah itu yang paling Iya, penting. benar sekali. Jadi Bu, itu sajalah yang ingin saya tanyakan ya, tentang motivasi Ibu tadi lah tuh, melaju untuk pemilihan calon kepala desa di tahun 2022 ini. Iya. Ya Bu ya, semoga apa-apa yang Ibu inginkan, apa-apa yang Ibu sesuatu niatkan nih, pemikiran. niatan Ibu itu terijabah lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya doa saya juga semoga Desa Namanjaya ini menjadi desa yang bermartabat, religius, dan tentunya maju dalam segala bidang. Amin, amin Bapak. Jadi itu saja Ibu ya. Terima kasih atas kesempatan waktunya Ya, terima kasih sama-sama Pak Dedi. menerima kami di sini, terkhusus saya yang ngobrol bareng Ibu. Iya, betul. Ya, terima kasih Ibu sekali lagi Bu ya. Terima kasih banyak. Nah, pemirsa, demikianlah perbincangan kita di siang hari yang berbahagia ini dengan sosok seorang perempuan yang menjadi calon kepala desa nomor urut 4 di Desa Namanjaya ini. Dan tentang masalah kepemimpinan beliau itu sudah tidak diragukan lagi, karena beliau juga sering mengisi-ngisi di setiap acara-acara kegiatan yang ada di kecamatan ataupun desa di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat ini. Jadi demikianlah perbincangan kita, dan tentunya semoga saja bermanfaat dan menjadi yang terbaik bagi kita semuanya. Sampai bertemu kembali di liputan kami berikutnya, tetap di Proyek Baru channelnya Proyek Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.